Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video percobaan penanaman benih padi dengan berbagai metode selama 10 hari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Faiz Iksan dari kelas 11-3, absen 23. Saya menggunakan metode biji basah, kapas kering, terbuka. Saya Fail Jonsi Dauruk dari kelas 11-3, absen 11. Saya menggunakan metode biji basah kapas kering tertutup. Saya Irfan Wijaya, absen 14 dari kelas 11-3. Saya menggunakan metode biji basah kapas basah tertutup. Saya Raihan Febriano dari kelas 11-3, absen 29. Saya menggunakan metode biji basah kapas basah terbuka. Lanjut saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang hasil percobaan penanaman benih padi dengan metode biji basah dan kapas kering terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Iksan dari kelas 11-3, absen 23. Oke, langsung saja kita ke videonya. Selanjutnya ke hasil penelitian. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Ini merupakan data hasil pengamatan dari 6 metode penanaman bibit padi. Dan ini merupakan data dari metode kapas kering dan biji basah dan terbuka. Selanjutnya kita mencari persamaan garis regresi. Kita mencari SSEG. Sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. 1913 dikurangi 55 kali 246 dibagi 10. Menghasilkan 1913 dikurangi dengan 13.530 dibagi dengan 10. 1913 dikurangi 1353 menghasilkan 560. Selanjutnya mencari SSEG sama dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. 385 dikurangi 55 kuadrat dibagi dengan 10. 385 dikurangi 3025 dibagi dengan 10. 385 dikurangi 302,5 menjadi 82,5. Selanjutnya kita mencari A. A sama dengan SSEG dibagi dengan SSEG sama dengan 560 dibagi dengan 82,5 menghasilkan 6,78. B sama dengan rata-rata Y dikurangi A dikali dengan rata-rata X. B sama dengan 24,6 dikurangi 6,78 dikali dengan 5,5. B sama dengan 24,6 dikurangi 37,29. Jadi B sama dengan min 12,69. Jadi Y sama dengan AX plus B. Y sama dengan 6,78X min 12,69. Kesimpulan dari persamaan garis regresi tersebut adalah karena B lebih kecil dari 0, maka korelasinya adalah lemah. Ini merupakan diagram pencar dari data penanaman benih padi. Kesimpulan dari diagram pencarnya adalah memiliki korelasi positif dan bentuk trennya adalah linear. Interpretasinya bila nilai X meningkat maka nilai Y juga meningkat. Selanjutnya kita mencari produk momen atau R. R sama dengan SSEG dibagi dengan akar SSEG dikali dengan SSY.
kita mencari SSYY terlebih dahulu. SSYY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. 9.974 dikurangi dengan 246 dikuadratkan dibagi dengan 10. 9.974 dikurangi 60.516 dibagi dengan 10 sama dengan 9.974 dikurangi 6.051,6. Jadi SSYY sama dengan 3.922,4. Selanjutnya kita mencari produk momen atau R. R sama dengan SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali dengan SSYY. R sama dengan 560 dibagi dengan akar 3.922,4 dikali dengan 82,5. R sama dengan 560 dibagi dengan akar 323.598. Akar 323.598 adalah 568,8567. Jadi 560 dibagi 568,8567 menjadi 0,9844. Maka korelasi dari R adalah kuat. Selanjutnya kita mencari koefisien determinan atau R kuadrat. Diketahui R sama dengan 0,9844. Maka R kuadrat sama dengan 0,9844 dikuadratkan. Jadi R kuadrat sama dengan 0,969. Karena R kuadrat sama dengan 0,969, maka memiliki rentang 0 lebih kecil daripada 0,969 lebih kecil dari 1. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya di sini akan membuat video tentang hasil penelitian saya, yaitu penanaman benih padi biji basah kapas kering tertutup. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Felix Eljon Sidauruk dari kelas 11-3, absen 11. Ya, mari langsung ke videonya saja. Sekarang kita masuk dalam hasil penelitian. Hari pertama, benih padi belum tumbuh sama sekali. Hari kedua, benih padi tumbuh sepanjang 7 mm. Hari ketiga, benih padi tumbuh sepanjang 11 mm. Hari keempat, benih padi tumbuh sepanjang 16 mm. Hari kelima, benih padi tumbuh sepanjang 24 mm. Hari keenam, benih padi tumbuh sepanjang 40 mm. Hari ketujuh, benih padi tumbuh sepanjang 61 mm. Hari ke-8, benih padi tumbuh sepanjang 71 mm. Hari ke-9, benih padi tumbuh sepanjang 91 mm. Dan hari terakhir, hari ke-10, benih padi tumbuh sepanjang 115 mm. Nah, di sini adalah tabel dari penanaman benih padi selama 10 hari dengan 4 metode. Nah, sekarang karena kita mendapatkan metode kapas kering biji basah tertutup atau KKBB tertutup, maka kita akan membahas tentang penanaman dengan metode kapas kering biji basah tertutup. Nah, berikut adalah tabel tentang perhitungan hasil penanaman benih padi dengan metode biji basah kapas kering tertutup atau BBKK tertutup atau KKBB tertutup. Di mana hari pertama, benih padi belum tumbuh sama sekali atau 0 mm. Hari kedua, 7 mm. Hari ketiga, 11 mm. Hari keempat, 16 mm. Hari kelima, 24 mm. Hari keenam, 40 mm. Hari ke-7 61 mm, hari ke-8 71 mm, hari ke-9 91 mm, dan hari ke-10 115 mm. Dan juga di sini terdapat rata-rata X yaitu sebesar 5,5 mm dengan rumus sigma X per N. Dan rata-rata Y sebesar 43,6 mm dengan rumus sigma Y per N. Sigma X per N atau 55 per 10 mendapatkan rata-rata dari X 5,5 mm.
dan sigma Y per N atau 436 per 10 mendapatkan rata-rata Y sebesar 43,6 mm. Lalu selanjutnya kita mencari persamaan garis regresi. Terlebih dahulu kita mencari SSXY dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N atau 3435 dikurangi 55 dikali 436 per 10. 3435 dikurangi 23980 per 10. 3435 dikurangi 2398 mendapatkan 1037. Lalu kita mencari SSXX dengan rumus sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N. 385 dikurangi 55 kuadrat per 10 atau 385 dikurangi 3025 per 10. 385 dikurangi 302,5 mendapatkan 82,5. Lalu selanjutnya kita akan mencari P. Terlebih dahulu kita akan mencari A-nya terlebih dahulu dengan rumus SSXY per SSXX, yaitu 1037 dibagi 82,5 mendapatkan 12,569. Lalu kita akan mencari B dengan masuk rumus rata-rata Y dikurangi A kali rata-rata X, yaitu 43,6 dikurangi 12,569 dikali 5,5. 43,6 dikurangi 69,129 sama dengan min 25,529. Jadi Y sama dengan AX plus B atau 12,569X dikurangi min 25,529. Nah, kesimpulannya karena nilai B lebih kecil dari 0, maka korelasinya lemah. Nah, berikut adalah diagram mencar dari pertumbuhan benih padi dengan metode biji basah kapas kering tertutup. Kesimpulan dari diagram mencar ini adalah data tersebut memiliki korelasi positif dan bentuk trennya adalah linear. Interpretasi bila nilai X meningkat, maka nilai Y juga semakin meningkat. Nah, sekarang kita akan mencari produk momen atau R. Pertama-tama kita akan mencari SSY-nya terlebih dahulu dengan rumus sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat per N atau 32870 dikurangi 436 kuadrat per 10. 32870 dikurangi 190096 per 10. 32870 dikurangi 19009,6 dan mendapatkan hasil 13860,4. Nah, kita akan mencari R-nya dengan rumus SSXY per akar SSXX dikali SSYY. 1037 per akar 82,5 kali 13860,4. 1037 per akar 1143483. 1037 per 1069,337 mendapatkan hasil 0,969. Nah, kesimpulannya karena nilai R sama dengan 0,969, menurut tabel korelasi produk momen, maka korelasinya kuat. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi. Diketahui sebelumnya R kita mendapatkan 0,969, maka R kuadrat atau R2 sama dengan dalam kurung 0,969 kuadrat atau 2, dan kita mendapatkan 0,938961. Nah, karena nilai R kuadrat sama dengan 0,938961, maka memiliki rentang antara 0,938961 dan 1. Nah, kesimpulannya yaitu pertumbuhan padi selama 10 hari menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat terhadap waktu. Panjang padi meningkat rata-rata 12,57 mm per hari, dan hampir seluruh perubahan panjang tersebut atau 93,7% dipengaruhi oleh lamanya waktu pertumbuhan. Model regresi linear dapat digunakan untuk memperkirakan panjang padi di hari-hari berikutnya.
Nah, sekian video dari penanaman benih padi dengan metode biji basah kapas kering tertutup. Maaf bila ada salah kata perbuatan, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Febriano, absen 29 dari kelas 11 3. Di sini saya akan melakukan percobaan menanam biji padi dengan metode biji basah kapas basah terbuka. Sebelumnya, tujuan dari percobaan ini adalah menghitung panjang padi yang ditanam selama 10 hari, menghitung garis regresi, menyajikan data diagram pencar, menghitung koefisiensi korelasi, menghitung koefisien determinasi, dan menarik kesimpulan mengenai efektivitas metode kapas basah biji basah terbuka dalam pertumbuhan padi. Dalam percobaan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah biji padi, air, kapas, botol, dan cutter atau gunting. Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Yang pertama adalah rendam benih padi di air selama-laman. Yang kedua, potong botol plastik menggunakan cutter atau gunting. Yang ketiga, basahi kapas, lalu masukkan ke dalam botol. Masukkan benih ke dalam botol. Yang terakhir adalah letakkan botol di tempat yang memiliki cukup cahaya matahari. Dan ini adalah data penanaman bibit padi dengan 6 metode. Dan di sini saya mendapatkan metode biji basah kapas basah terbuka. Di sini ada data-datanya, yaitu hari ke atau X, panjang padi atau Y, X Y, E kuadrat, dan Y kuadrat. Yang pertama kita akan lakukan adalah mencari persamaan garis regresi. Dalam mencari persamaan garis regresi, kita membutuhkan nilai SSXY dan nilai SSXX. Dan berikut adalah perhitungannya. Setelah itu kita akan mencari nilai A dan B. Nilai A rumusnya adalah SSXY per SSXX. Nilai SSXY adalah 207 dibagi nilai SSXX, yaitu 82,5, yang hasilnya sekitar 2,5091. Dan rumus untuk mencari nilai B adalah rata-rata Y dikurangi A dikalikan rata-rata X. Rata-rata Y adalah 9,6 dikurangi A adalah 2,5091 dikali 5,5, yang hasilnya akan menjadi sekitar negatif 4,20005. Jadi nilai persamaan garis regresinya adalah 2,5091 X dikurangi 4,20005. Karena nilai B kurang dari 0, maka korelasinya bisa dibilang lemah. Yang kedua, kita akan mencari diagram pencar. Setelah melihat dari diagram ini, dapat disimpulkan data tersebut memiliki korelasi positif dan bentuk trennya adalah linear. Interpretasinya, bila nilai X meningkat, maka nilai Y juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah mencari nilai produk momen. Dalam mencari produk momen, kita membutuhkan SSXY, SSXX, dan nilai SSYY. Kebetulan nilai SSXY dan nilai SSXX sudah ditemukan tadi, kita hanya perlu mencari nilai SSYY saja. Setelah nilai SSYY ditemukan, bisa saja langsung dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari produk momen. Rumusnya adalah SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Jadi 207 dibagi akar 82,5 dikali 542,4. Selanjutnya 82,5 dikali 542,4 adalah 44.748. Akar 44.748 ada sekitar 211,5373. Langsung dibagi, jadi 207 dibagi 211,5372. Hasilnya sekitar 0,9785. Nah, karena nilai R sekitar 0,9785 menurut tabel korelasi produk momen, maka korelasinya kuat. Selanjutnya kita akan mencari koefisiensi determinan. Untuk mencari koefisiensi determinan, kita hanya perlu mengkuadratkan nilai R. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnando Kofaton Wijaya, absen 14 dari kelas 11 3, akan melakukan percobaan penanaman benih padi dengan metode biji basah kapas basah tertutup selama 10 hari.
Tujuan dari penanaman benih padi adalah mengamati, mengukur, mencatat, dan menyimpulkan pertumbuhan benih padi selama 10 hari, menyajikan data dalam bentuk tabel selama 10 hari, dan menyajikan dalam bentuk diagram pencar, menghitung korelasi produk momen untuk mengetahui kekuatan hubungan jumlah hari dan panjang tanaman, menentukan koefisiensi determinasi guna memahami bagaimana hari dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan padi dan mencari garis regresi, dan terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai tingkat pertumbuhan benih padi. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk menanam benih padi yaitu penggaris benih padi, kapas, gelas plastik, karet, dan gunting. Langkah-langkah penanaman benih padi: yang pertama, rendam benih padi semalaman. Yang kedua, basahi kapas dan letakkan di gelas. Yang ketiga, taburkan benih padi basah di atas kapas. Yang keempat, tutup wadah dengan plastik dan karet. Yang kelima, amati pertumbuhannya selama 10 hari dan catat di kartu kendali. Di sini adalah data penanaman benih padi dengan 6 metode, dan saya mendapatkan metode biji basah kapas basah tertutup. Untuk mencari persamaan garis regresi, kita membutuhkan nilai SSY dan SSX. Kemudian kita mencari nilai A dengan rumus SSY dibagi SSX, dan hasilnya sekitar 11,06. Kemudian kita mencari nilai B dengan rumus rata-rata Y dikurangi A dikali rata-rata X, dan hasilnya sekitar min 9,333. Jadi nilai persamaan garis regresinya adalah 11,006 X min 9,333. Kesimpulannya adalah karena B kurang dari 0, maka korelasinya lemah. Di sini kita akan menghitung produk momen atau R dengan rumus SSY dibagi akar SSX dikali SSY, dan hasilnya sekitar 0,518. Dan di sini adalah tabelnya. Kesimpulannya adalah karena nilai R 0,518, maka tingkat korelasinya adalah sedang atau cukup. Di sini kita mencari koefisiensi determinan. Tinggal mengkuadratkan saja. Dan hasilnya sekitar 0,268324. Ini adalah diagram pencar pertumbuhan padi dengan metode biji basah kapas basah tertutup. Kesimpulannya adalah diagram pencar ini memiliki korelasi positif dan bentuk trennya adalah linear. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu dokumentasi pertumbuhan padi selama 10 hari. Untuk hari pertama, panjangnya masih 0 mm atau belum tumbuh. Untuk hari kedua, padi sudah mulai tumbuh dan panjangnya adalah 8 mm. Hari ketiga, panjang padi adalah 19 mm. Hari keempat, panjangnya adalah 35 mm. Hari kelima, panjang padi adalah 55 mm. Hari keenam, panjangnya 65 mm. Hari ketujuh, panjangnya 72 mm. Hari ke-8, panjangnya 78 mm. Hari ke-9, panjangnya adalah 82 mm. Dan ini adalah dokumentasi terakhir, yaitu adalah hari ke-10. Panjang padi sudah mencapai 98 mm. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.